kan yang itu satu lah tiga. Ini kayaknya ecek-eceknya itu pagi radio itu. Dan sharing. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Masya Allah. Ya, saya lihat kalian dulu ya. Sudah baru ya, bukan sudah, baru 16 orang. Masih separuhnya, kita tunggu. Ya, hadir, Zia hadir, Raha hadir, Rantia, Zalfa, Agina Humairah. Nggak terasa ya, kalian ini sudah kelas 11 dan di semester 2. Berarti tahun depan kalian tuh udah kelas 12. Satu tahun full kalian itu kelas 11-nya di rumah ya. Ya Allah ya Rahman. Benar ya, hari ini, hari-hari di dunia ini terasa cepat. Terasa cepat sekali. Beda dengan hari-hari di akhirat nanti. Satu harinya sama seperti khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun satu harinya. Ya. Kalau di dunia ini, Masya Allah, kemarin Ustazah tuh jumpa dengan murid Ulunuha generasi pertama, ya. Ustazah ingat dulu mukanya tuh imut-imut kali, sekarang udah abi-abi. Bahkan jenggotnya tuh lebih lebat dari jenggot Ustadz kayak gitu ya. Dulu imut-imutnya Masya Allah. Dan ingat Ustadz dulu pagar Ulunuha kampus 1 itu jerjaknya itu ada yang copot itu. Nah dia beli bakso, beli jajan tuh dari pagar itu aja masuk, nggak mesti buka pagar lagi. Dari jerjak pagar yang udah copot 2 biji itu, dia masuk keluarnya dari pagar. Nah sekarang jumpanya udah abi-abi, Masya Allah ya. Kayaknya itu baru kemarin kali, rupanya udah 11-10 tahun yang lalu. Nah, kayak kalian juga dulu, kayak si Agina, si Naura, si Faiza yang SMP di Ulunuha lah, si Syakira pertama kali tes ya kan? Ingat Ustazah itu tesnya masih lucu-lucu ya. Sekarang lucu juga sih. Ini Risa dan Syakira kok bisa berdua? Dekatan ya rumahnya? Atau kalian ada saudaraan? Cok, jawab dulu. Oh, rumah kalian dekat. Numpang dia kehabisan paket. Nah, ya boleh juga itu jadi solusi yang udah bosan-bosan sendiri di rumah, yang rumahnya deketan gitu. Nah, kalian tuh samaan. Nah, kan jadi kayak di sekolah ecek-ecek gitu ya. Daripada sendiri-sendiri off cam lagi. Nah, nggak kelihatan. Ya baru 21 orang. Yang dekat dengan rumah Aprita siapa? Nah, join sama Aprita, ya kan Aprita? Nerima tamu kan? Aprita kan? Iya. Ya tentunya izin orang tua lah ya. Jangan ini kalian sendiri, inisiatif sendiri. Dewi Sofiana,
Ya, Nur Misbah Delvina Zalfa. Caca di sini nggak? Nur Sabilah Nur apa? Khadijah Nur Sabil. Siapa ya? Lupa juga. Khadijah Salsabila. Nah, pokoknya yang dipanggil Caca-Caca itu. Mana dia nih? Kok nggak kelihatan? Baru ingat saya Salsabila Khadijah. Mana Salsabila Khadijah belum bergabung ya? Salsabila, Salsabil yang ada. Berarti Caca belum bergabung bersama kita. Iya. Naura sudah ada. Oke, kita lanjut ya. Ini ya Salma. Ya, kita masuk kepada halaman 30. Ini dia, 30 pas 30. Yang mana yang minggu lalu ya, itu kita bahas tentang perbedaan hadits hasan sahih dan apa yang dimaksud dengan haditsun sahih atau haditsun hasan. Jadi tugas kalian minggu depan ya, dimulai hari ini sampai hari Rabu depan adalah kalian silahkan cari hadis yang kedudukan hadis tersebut adalah seperti ungkapan perkataan At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Nah, kalian boleh cari hadis yang kedudukannya haditsun hasanun sahih. Apa yang dimaksud? Nah, itu ya, itu tugas kalian untuk hari Rabu depan. Dimulai hari ini sampai Rabu depan insya Allah. Nah, kita masuk kepada halaman 30, khabarul ahadil maqbul al-muhtaffi bil qara'in. Khabarul ahadil maqbulil muhtaffi bil qara'in. Ustazah tanya, ada hadis mutawatir, ada ahad. Ada khobarul mutawatir, ada khobarul ahad. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Khobar ahad atau khobar mutawatir? Ada yang masih ingat? Cewek-cewek? Iya, betul sekali, khobar mutawatir. Karena apa? Karena khobar mutawatir adalah banyak sekali orang yang meriwayatkannya, ya, sehingga hilang kemungkinan untuk dikatakan hadis itu hadis dusta, saking banyaknya yang meriwayatkan. Seperti yang pernah saya sebutkan, semakin banyak orang yang memberitakan berita tersebut, maka semakin besar kemungkinan pernyataan ungkapan tersebut benar adanya, sahih. Nah, seperti itu juga hadis, semakin banyak rijalul hadisnya, semakin banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka akan semakin diterima, akan semakin tinggi kedudukan hadis tersebut. Dan juga hadis mutawatir, kalau kalian masih ingat ya, di halaman 14 itu memiliki 4 syarat ya. Hadis mutawatir itu ada 4 syaratnya. Kalau hilang salah satu syarat, maka dia nggak dikatakan lagi hadis mutawatir. Nah, di bawah hadis mutawatir ada khabarul ahad. Nah, hadis ahad itu yang tidak terpenuhi padanya keempat syarat mutawatir. Nah, namanya udah ahad, satu, ya kan? Nah, berarti sedikit yang meriwayatkan hadis ahad tersebut. Nah, jadi ada hadis ahad yang diterima. Nih, khabarul ahadil maqbul, ya, khabar ahad yang diterima khabar ahad yang diterima yang diiringi yang disertai dengan penguat-penguat. Nah, itu maksudnya. Khabarul ahadil maqbul al-muhtaffi,
khobar ahad yang diterima yang diiringi dengan al-qara'in, penguat-penguat. Jadi karena penguat itulah khobar ahadnya diterima. Karena adanya penguat-penguat maka menyebabkan khobar ahad itu diterima langsung. Kita masuk ke ta'rif. Ya, kalau begitu kalian udah bisa baca judul ya. Boleh silahkan Dewi Sofiana baca judulnya. Iqra al-mawdu'. Al-mawdu' faqat. Ya. Muhtaffi bil Quran. Iya, bagus, bil qara'in ya. Ini ada yang nggak bisa ikut Zoom ya karena lagi error katanya. Siapa ini? Deva Najla. Ya, mungkin cuaca ya. Diperhatikan Deva Najla, bisa karena cuaca atau mungkin paketnya habis. Nah, ta'rifuhu huwal khabarul ladzi iqtarana bihi minal umuriz zaidah ala ma yatatallabuhul maqbula minasyurut. Ukarrir marrah, ta'rifuhu huwal khabarul ladzi iqtarana bihi minal umuriz zaidati ala ma yatatallabuhul maqbul minasyurut. Pengertiannya, pengertian dari khabarul ahadil maqbulil muhtaffi bil qara'in huwa al khabarul ladzi. Khabar ini sama dengan hadis ya. Karena kalau kita balik lagi ke belakang, pengertian khabar itu ya, khabar huwal hadits, al hadits huwal khabar, sama ya. Khabar atau hadis yang iqtarana bihi, yang diiringi ya, iqtarana yang diiringi dari perkara-perkara tambahan minal umuriz zaidah, yang diiringi dengan perkara-perkara tambahan Gimana kita ngartikannya ini ya? Alama yatatallabuhul maqbul minasyurut. Khabar yang diiringi dengan perkara-perkara tambahan, berdasarkan hal tersebut mewajibkan dia untuk diterima, menuntut dia untuk diterima. Yatatallab, berdasarkan hal tersebut menuntut dia untuk diterima karena adanya syarat-syarat. Nah, jadi maksudnya kayak gini, khobar ahad tersebut dia diterima karena ada perkara-perkara tambahan. Perkara tambahan inilah yang mengharuskan atau yang membuat khobar ahad itu bisa diterima. Hukumnya, hukmuhu arjahu min ayyi khabarin arjahu min ayyi khabarin maqbulin. Min ayyi khabarin maqbul min akhbaril ahad. Hukum khabar ahad al-maqbul ini adalah arjah ya, paling dirojihkan ya, paling dibenarkan
dari setiap khabar yang makbul. Dari khabar-khabar ahad. Jadi khabar ahad yang makbul, nah yang jenisnya al-muhtaffi bil qara'in, yang diiringi dengan penguat-penguat itu arjah, paling dibenarkan, paling disahihkan, seperti dibandingkan khabar-khabar makbul yang lain. Khabar ahad yang makbul itu banyak, tetapi kalau udah al-muhtaffi bil qara'in ini udah masya Allah, kedudukannya paling arjah. Ashharu anwa'ihi, macam-macam yang paling dikenal, ya, macam-macam khabarul ahad makbul al-muhtaffi bil qara'in yang paling terkenal. Yang pertama, ma akhrajahu syaikhani, ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima, fi sahihaihima mimma lam yablugh haddat tawatir, mimma lam yablugh haddat tawatir. Ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablugh haddat tawatir. Al-qara'in penguatnya gitu ya. Al-qara'in jalalatu qadri syaikhan, jalalatu qadri syaikhan, talaqqil ulama'u, talaqqil ulama'u likitabaihima bil qabul wa nahwih. Nah, contoh hadis makbul al-muhtaffi bil qara'in yang paling masyhur, yang paling dikenal di kalangan para ulama hadis, para penuntut ilmu. Yang pertama itu apa? Yang dikeluarkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh dua syekh. Dua syekh di sini yang dimaksud siapa? Hah? Syekh siapa nih kalau disebutkan di dalam kitab hadis syaikhon? Siapa yang dimaksud? Ya, iya betul, Bukhari. Iya benar, Bukhari Muslim. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim di dalam kitab sahih mereka. Ya. Mimma lam yablugh haddat tawatir, yang belum menyampai batasan hadis mutawatir. Batasan hadis mutawatir kan paling sedikit itu 10 perawi, ya. Kalau kurang dari 10 maka dia tidak lagi dikatakan hadis mutawatir, maka dia termasuk khobar ahad. Nah, jadi khobar ahad, hadis ahad yang dikeluarkan oleh kedua syekh di dalam kitab mereka itu termasuk hadis ahad yang makbul. Ya. Karena apa? Karena dia memiliki penguat. Apa penguatnya? Lihat di sini dijelaskan. Al-qara'in penguatnya jalalatu qadri syekh, mulianya kedudukan kedua syekh tersebut, yakni Bukhari dan Muslim. Mulianya kedudukan kedua syekh tersebut, jalalatu qadri syekhon, ya, siapa yang enggak kenal kehebatan Bukhari dan Muslim, ya. Dan siapa yang nggak tahu bagaimana cara kedua syekh tersebut ketika ingin mencantumkan hadis di dalam kitabnya. Setiap satu hadis dia istikharah dulu. Nah, Bukhari nggak akan masuk satu hadis dalam kitabnya kecuali selesai seleksinya, lulus dari seleksinya. 2 syarat, ya kan, harus bertemu langsung. Nah, kalau nggak bertemu langsung perawi satu dengan perawi kedua, maka nggak dimasukkan oleh Bukhari ke dalam kitabnya. Masya Allah. Nah, jadi ketika kedua syekh hafizahumallah, ya, menuliskan hadis ahad di dalam kitabnya, maka hadis ahad tersebut makbul, penguatnya dikarenakan kemuliaan kedua syekh tersebut. Talaqqil ulama likitabaihima bil qabul wa nahwih. Pengakuan para ulama
kepada kitab mereka, ya. Pengakuan atau rekom para ulama tentang kitab mereka berdua untuk diterima. Nah, jadi para ulama itu sangat merekom tentang kitab kedua Syekh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nggak ada keraguan lagi ketika tidak ada keraguan lagi terhadap kitab Sahih kedua Syekh tersebut. Nah, tetapi kalau di antara kita, misalkan Faiza, Dewi Sofiana, ya kelak nanti mereka menjadi penulis hadis, ya, mereka menjadi ulama alimah, ya, alimatul hadis, masya Allah, lalu mereka membuat sebuah kitab yang dalamnya terdapat kumpulan hadis. Nah, mereka mencantumkan khobar ahad di situ, maka tidak termasuk al-muhtaffi bil qara'in, ya, enggak ada penguatnya, ya, kalau kayak gitu, ya. Siapa kita seperti itu, ya. Tapi ya enggak tahulah, wallahu alam di ke depan nanti misalkan. Nah, yang kedua, contoh yang terkenal, jenis hadis yang sangat terkenal, jenis hadis ahad, makbul, al-muhtaffi bil qara'in. Yang kedua, al-masyhur, hadis masyhur. In kanat lahu turukun, in kanat lahu turukun mutabayinatun salimatun. Turukun mutabayinatun salimatun min dha'fir ruwati wal ilali, min dha'fir ruwati wal ilal. Al-masyhur in kanat lahu turukun mutabayinatun salimatun min dha'fir ruwah wal ilal. Hadis masyhur, tapi enggak sembarang hadis masyhur, ya. Ada lanjutannya. In kanat lahu turuk, jika dia memiliki jalur mutabayinah yang jelas, jalur-jalur yang jelas, lagi salimah, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dha'fir ruwah, perawi yang lemah, dan wal ilal, perawi yang ada cacatnya. Nih, ya, hadis masyhur dia termasuk khobarul ahad, tetapi jenisnya khobarul ahadil makbul muhtaffi bil qara'in, dengan syarat hadis masyhur tersebut memiliki jalur-jalur yang jelas dan selamat dari perawi yang lemah dan selamat dari illah. Illah itu kalau kalian cari di kamus artinya cacat, ya. Yang ketiga, al khabarul musalsalu. Al khabarul musalsalu bi a'immatil huffaz, bil a'immatil huffazil mutqinin, kariwayatil imami Ahmad an Syafi'i an Malik rahimahumullahu ta'ala. Nah, khobar musalsal, hadis musalsal, ya. Apa itu hadis musalsal? Insyaallah, ya, di berikutnya nanti ada dijelaskan apa itu hadis musalsal. Nah, hadis musalsal yang dibawa oleh para
ulama penghafal yang mutqin. Penghafal yang mutqin. Seperti riwayat Imam Ahmad dari Syafi'i, kemudian dari Malik rahimahumullahu ta'ala. Nah, inilah dia 3 hadis ahad al-maqbul muhtafi bil qara'in yang paling terkenal. Alhamdulillah. Nah, selesai kita pada ini ya, ini lihat di semester lalu itu kita pelajari tentang khobar ahad ya. Kalau kalian masih ingat, di kemarin itu kita udah di halaman berapa itu? Nah, ini khobarul ahad itu ditinjau dari kuat dan lemah. Khobar tersebut terbagi 2 ya. Ada yang bisa diterima, ada yang mardud. Nah, yang bagian kanan ini kita udah baca ya. Makbul terbagi menjadi 2. Ada yang taksimuhu bin nisbati lima ratibihi dan taksimu bin nisbati lil amal bihi au adamil amal bihi. Yang bagian kanan ini udah kita baca ya kan, ada 4 ya. Ada kedudukan yang tertinggi as-sahih lidzatihi. Yang kedua al-hasan lidzatihi. Yang kedua as-sahih li ghairihi. Yang keempat al-hasan li ghairihi. Taqaddamal kalam 'alaiha, telah kita bicarakan tentang pembagian khabar ahad ditinjau dari marotibnya. Apa arti marotib? Kedudukannya ada 4. Coba silahkan diulangi 4 kedudukan hadis khabar ahad. Siapa yang bisa mengulanginya kembali? Yang pertama sahih lidzatihi. Yang kedua iya hasan lidzatihi. Yang ketiga sahih li ghairihi. Yang keempat ya itu dia, pembagian khabar ahad ditinjau dari derajatnya, kedudukannya. Yang paling tinggi adalah sahih lidzatihi, baru ke bawah dan ke bawah dan ke bawah. Nah, sekarang ini kita mau bahas yang bagian kiri. Pembagian khabar ahad ditinjau dari udah dapat warning kita, waktu habis. Ditinjau dari beramal dengan hadis tersebut au adamil amal bihi, atau tidak beramal dengan hadis tersebut. Nah, dia itu khobar ahadnya dia diterima ya, tetapi apakah dia diamalkan atau tidak diamalkan? Nah, ada lagi pembagiannya. Ada 2 bagian lagi. Salima minal mu'aridah fahuwal muhkam. Ya, hadis tersebut salima. Apa arti salima? Ya, selamat dari pertentangan, selamat dari perselisihan. Maksudnya hadis itu enggak dipertentangkan para ulama hadis. Maka apa dia? Fahuwal muhkam, maka hadisnya dihukumi untuk diamalkan. Kalau hadisnya enggak ada perselisihan, semuanya sepakat tentang hadis tersebut, maka dia muhkam, harus kita amalkan dengannya, beramal, atau bisa kita jadikan hadis itu hujjah. Tetapi kalau uridu bimithlih, dipertentangkan, hadisnya masih ada perselisihan, ada hadis yang menentang hadis tersebut. Nah, maka ada 2 kemungkinan lagi. Nah, insya Allah minggu depan hari Rabu. Nah, terakhir jangan lupa tugasnya cari hadis yang kedudukannya hadis itu hadza haditsun hasanun shahih ya, qaulut Tirmidzi. Oke, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.